Kompleks Percandian Muara Jambi pada sebuah meander Sungai Batanghari. Sebuah mahaviara abad ke-7 sampai 13 Masehi. Pusat pendidikan agama Buddha dengan asrama dan bangunan-bangunan peribadatannya. 13 kelompok bangunan berbaris memanjang di tepian Sungai Batanghari. Tembok keliling di setiap kelompok bangunan. Artefak-artefak serta kolam-kolam, parit, dan kanal yang saling terhubung satu sama lain. Berada di tepian Sungai Batanghari, sebuah persyaratan telah terpenuhi bahwa bangunan suci harus didirikan di dekat sumber air, sebagaimana dikatakan dalam kitab Silpa Sastra. Akan tetapi, ada persyaratan lain yang tidak dipenuhi. Candi-candi di Muara Jambi tidak didirikan pada tempat yang kering. Lokasi percandian senyatanya berada di area lahan basah. Lingkungan rawa yang dipengaruhi pasang surut air sungai. Luapan air Sungai Batanghari kerap menggenangi daerah di sepanjang tepiannya. Kawasan Percandian Muara Jambi berada pada bentang lahan fluvial yang merupakan lahan rawa yang sering tergenang air baik secara musiman maupun tahunan oleh karena pengaruh Sungai Batanghari. Percandian ditempatkan di sisi kiri dan kanan Sungai Batanghari, rata-rata ketinggian 20-30 meter di atas permukaan laut. Lantas, mengapa lahan basah menjadi pilihan lokasi bagi candi-candi Muara Jambi? Bagaimana masyarakat pendiri bangunan suci tersebut menyiasati kondisi lingkungannya? Dan bagaimana pola ruang percandian yang terbentuk? Penelitian geologi menyatakan bentang alam wilayah pantai timur Jambi dari abad ke-7 Masehi sampai sekarang tidaklah banyak berubah. Relatif konstan. Masyarakat pendiri bangunan suci Muara Jambi dihadapkan pada kondisi geologis yang sama seperti saat ini. Secara geologis, kawasan Percandian Muara Jambi berada pada cekungan Sumatera Selatan, di atas satuan geomorfologi dataran bergelombang pada lingkungan fluvial Das Batanghari. Dalam pembentukan cekungan Sumatera Selatan, batuan yang terangkat akibat proses tektonis terus-menerus dipotong oleh aliran sungai, membentuk gejala anteseden. Aliran Sungai Batanghari yang mengarah ke timur setelah menembus formasi Kasai membelokkan alirannya ke utara mengikuti orientasi formasi tersebut hingga kemudian membentur formasi Muara Enim, mengiris jurus batuannya melewati wilayah di mana Percandian Muara Jambi berada dan terus ke arah timur mencari jalannya sendiri menuju laut. Pergerakan Sungai Batanghari yang memotong jurus batuan formasi Muara Enim telah membentuk teras-teras di sepanjang tepiannya. Lokasi percandian
berada di puncak antiklin formasi Muara Enim yang berumur antara Miosen akhir sampai Pliosen awal. Sebuah persoalan telah terjawab. Meski berada di area lahan basah, Percandian Muara Jambi ternyata berdiri pada sebuah tanggul alam purba yang stabil. Di atas lapukan batuan dasar yang membentuk tanah in situ, bukan pada lapisan aluvial hasil aktivitas Sungai Batanghari. Sekalipun lapisan permukaannya memang menyisakan endapan sungai. Gugusan percandian umumnya berada pada tanggul alam yang dibatasi oleh parit Sekapu dan parit Johor di sisi utara dan juga berbatasan dengan Sungai Jambi pada sisi selatan. Pemahaman masyarakat pembangun Candi Muara Jambi terhadap lingkungan setempat tentu saja tidak sebagaimana para peneliti geologi. Mereka hanya memahami tanda-tanda fisik yang terlihat. Kelurusan badan Sungai Batanghari di lokasi percandian tampaknya diyakini sebagai petunjuk kekokohan struktur teras tepiannya. Di lokasi ini mereka melihat tebing sungai mampu bertahan dari pengikisan aliran Sungai Batanghari. Mereka memilih lokasi yang lebih tinggi dari sekitarnya dan area yang tidak tergenang air. Dan mereka mendirikan candi tidak di atas tanah endapan atau sedimen, tetapi mereka memilih di atas lapukan batuan yang merupakan tanah in situ. Sehingga tapak candi sampai sekarang dalam posisi stabil. Kini bagi mereka, persoalan selanjutnya adalah menyiasati lingkungan pada bantaran banjir sungai sebagai konsekuensi mereka atas pilihan lokasi tersebut. Candi-candi Muara Jambi tidak dibangun untuk ditinggalkan. Di masa lalu, ia memiliki fungsi dalam kehidupan masyarakat pendukungnya. Di lingkungan sekitar percandian, pasti selalu ada hunian. Pondokan para pengelola bangunan suci dan penyelenggara upacara keagamaan, asrama para siswa, pondok untuk para peziarah, atau pemukiman masyarakat yang memiliki ikatan religius dengan bangunan suci tersebut. Kawasan percandian Muara Jambi berisikan bangunan-bangunan wihara yang berfungsi sebagai tempat pendidikan dan tempat ibadah bagi umat Buddha pada masa lalu. Sedangkan lokasi hunian lama berada di sisi tenggara dan sisi selatan daripada kawasan percandian Muara Jambi. Untuk kehidupan di pemukiman, sumber mata air tidak pernah ditemukan di kawasan percandian. Kebutuhan air untuk keseharian dan ritual keagamaan hanya diperoleh dari sungai dan tadahan air hujan. Kolam-kolam lantas dibuat sebagai tempat penampungan air. Kanal-kanal dan parit digali untuk mengalirkan air Sungai Batanghari ke dalam kawasan percandian. Kanal dan parit tersebut sekaligus berfungsi sebagai pengendali banjir, juga sebagai penguras limpahan air Sungai Batanghari setelah pasang. Kawasan percandian Muara Jambi memiliki danau,
payo, parit, kolam, dan kanal yang pada waktu musim hujan berisi air hujan. Air hujan tersebut menjadi cadangan air di kawasan Percandian Muara Jambi. Selain berfungsi sebagai cadangan air, keberadaan kolam dan kanal di dekat perjandian berfungsi sebagai sarana ritual pada waktu kegiatan keagamaan pada masa lalu. Interaksi masyarakat pendukung situs Muara Jambi dengan lingkungannya telah membentuk sebuah lanskap budaya pada area lahan basah. Tanggul alam purba menjadi dasar ruang aktivitas berbudaya. Berbatas keberadaan sungai, sebaran budaya materi, serta jejak-jejak pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan. Pola ruang tercipta dalam kesatuan lingkungan fisik alami dan binaan. Namun sejalan dengan konsep keagamaan, tetap ada batasan tegas di antara unsur ruang yang hadir. Bangunan suci dan halamannya yang dikelilingi tembok adalah ruang sakral. Di luar tembok, ruang profan. Diperuntukkan bagi pemukiman dan lahan budidaya. Lingkungan di sebelah utara kompleks percandian merupakan daerah rawa dengan jenis tanah gambut yang kaya akan unsur-unsur organik, cocok untuk pertanian dan perkebunan. Di pemukiman, masyarakat tinggal di rumah-rumah kayu, berkaki tiang-tiang kayu. Situs Muara Jambi memperlihatkan kemampuan adaptasi lingkungan yang luar biasa dari masyarakat pendukungnya. Kaidah pendirian bangunan suci dalam kitab Silpa Sastra diterapkan kompromis dengan kondisi lingkungan. Di lahan basah, persyaratan tanah kering untuk sebuah bangunan suci disiasati dengan taburan batuan kerakal berporositas tinggi dan pembuatan sistem jaringan air yang rumit. Pemilihan lokasi percandian Muara Jambi tampaknya memang lebih diprioritaskan pada keberadaan Sungai Batanghari sebagai akses utama dalam aktivitas di kehidupan mereka. Namun secara kosmologis, mereka tetap berhasil menghadirkan Sungai Batanghari dan kanal-kanalnya sebagai simbol samudra yang mengelilingi pusat jagat raya. Dan percandian Muara Jambi adalah kesatuan bangunan suci dengan lingkungannya, representasi dari makrokosmos, alam semesta.